Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Jibril Ramadan. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai peran akuntansi sektor publik di era digital, serta bagaimana mensinergikan materi akuntansi sektor publik ini ke dalam pembelajaran di sekolah, khususnya melalui mata pelajaran ekonomi. Topik ini sangat penting karena dibahas di era digital saat ini, pengelolaan keuangan publik tidak hanya dituntut akurat, tapi juga transparansi, akuntabel, dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai akuntansi sektor publik itu perlu ditanamkan sejak dini melalui dunia pendidikan. Baik, jadi di sini saya pertama-tama akan membahas tentang pengertian akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik merupakan sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan yang diterapkan pada organisasi-organisasi publik. Organisasi publik yang dimaksud meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah negeri, rumah sakit, hingga lembaga pelayanan masyarakat lainnya. Nah, tujuan utama dari akuntansi sektor publik ini bukanlah mencari laba ya, melainkan menjamin akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban publik atas penggunaan dana negara. Nah, dengan adanya akuntansi sektor publik, masyarakat dapat mengetahui bagaimana uang negara dikelola dan digunakan untuk kepentingan bersama. Baik, yang selanjutnya ada peran akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat strategis dalam tata kelola pemerintahan. Pertama, akuntansi sektor publik menyediakan informasi keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat sehingga publik dapat menilai kinerja pemerintah. Nah, yang kedua, akuntansi sektor publik mendukung pengambilan keputusan pemerintah, baik dalam penyusunan anggaran maupun evaluasi program. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga, ada akuntansi sektor publik berperan dalam pengawasan penggunaan APBN dan APBD agar anggaran digunakan sesuai dengan perencanaan. Dan yang terakhir, akuntansi sektor publik dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah karena pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya, akuntansi sektor publik di era digital. Nah, di era digital ini, akuntansi sektor publik mengalami transformasi yang sangat signifikan. Pemerintah tidak lagi sepenuhnya menggunakan sistem manual, melainkan telah beralih ke berbagai sistem digital. Nah, beberapa contoh penerapan teknologi digital dalam akuntansi sektor publik antara lain seperti e-budgeting, sistem informasi pemerintahan atau SIP, SIMDA, serta e-audit. Nah, melalui sistem-sistem ini, proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan itu dapat dilakukan secara lebih cepat, terintegrasi, dan akurat. Nah, digitalisasi ini juga memungkinkan data keuangan pemerintah dapat dipantau secara real time, baik oleh aparat pengawasan maupun masyarakat. Baik, yang selanjutnya ada dampak positif dari digitalisasi. Nah, penerapan teknologi digital dalam akuntansi sektor publik ini memberikan berbagai dampak positif. Nah, yang pertama itu, digitali dapat mengurangi praktik kecurangan. Nah, karena setiap transaksi itu tercatat dan dapat ditelusuri. Yang kedua, digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi anggaran karena proses administrasi menjadi lebih sederhana dan minim kesalahan. Yang ketiga, sistem digital memperkuat pengawasan publik karena informasi keuangan lebih mudah diakses. Dan yang terakhir, digitalisasi mendorong terwujudnya good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, yang selanjutnya ada akuntansi sektor publik dalam mata pembelajaran ekonomi. Nah, dalam kurikulum di sekolah, akuntansi sektor publik sebenarnya sangat relevan dan terintegrasikan. Materi ini dapat dimasukkan dalam pembahasan seperti APBN dan APBD, pemerintah dalam perekonomian, pajak dan pengeluaran negara, serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan integrasi ini, siswa tidak lagi hanya memahami teori secara abstrak, tetapi juga melihat langsung penerapannya dalam kehidupan nyata, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, untuk contoh implementasi pembelajarannya sendiri, dalam akuntansi sektor publik dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas. Misalnya, siswa diminta menganalisis contoh APBD suatu daerah atau melakukan studi kasus penggunaan dana BOS di sekolah. Selain itu,
Guru juga dapat mengajak siswa untuk berdiskusi mengenai dampak digitalisasi keuangan pemerintah serta melakukan simulasi sederhana penyusunan anggaran publik. Nah, melalui metode ini, pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Baik, yang selanjutnya ada manfaatnya bagi peserta didik. Nah, apa sih? Jadi, integrasi akuntansi sektor publik dalam pembelajaran ekonomi memberikan manfaat yang besar bagi peserta didik. Yang pertama itu dapat meningkatkan literasi keuangan publik, dan yang kedua dapat menumbuhkan sikap kritis terhadap perilaku pemerintah. Yang ketiga, membantu membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab, dan yang terakhir membekali siswa dengan pemahaman ekonomi yang kontekstual dan aplikatif. Nah, dari pemaparan materi yang saya sampaikan tadi, dapat saya simpulkan jadi akuntansi sektor publik memegang peran yang sangat penting di era digital dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Integrasi akuntansi sektor publik ke dalam pembelajaran ekonomi di sekolah merupakan langkah yang strategis untuk mempersiapkan generasi muda agar memahami pengelolaan keuangan negara secara kritis dan bertanggung jawab. Nah, dengan demikian, pendidikan ekonomi tidak hanya mencetak siswa yang paham teori, tetapi juga warga negara yang sadar akan peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan yang saya sampaikan ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.